Apakah keputusan dalam merombak pasangan atlet bisa menjadi kunci sukses Indonesia di Olimpiade 2028? Atau justru risiko besar? Cari tahu jawabannya di sini. Welcome to my party. We're just getting started. Pelatih sektor ganda putra pelatnas PBSI, Antonius Budi, mengambil pendekatan yang penuh kehati-hatian dalam mempertimbangkan perombakan pasangan atletnya. Langkah ini tentu bukan tanpa alasan. Skema bongkar pasang di sektor ganda putra harus melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk evaluasi teknis dan karakter permainan dari masing-masing atlet. Hal ini memastikan keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif jangka panjang, khususnya dalam persiapan menuju Olimpiade 2028. Saat ini, sejumlah pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, serta Leo Roli Carnando Bagas Maulana, terus dipantau perkembangannya. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan peningkatan yang menjanjikan, tetapi proses evaluasi masih berjalan. Antonius menegaskan bahwa hasil di sejumlah turnamen menjadi indikator utama, sebelum memutuskan perubahan. Istilahnya mau dirombat bagaimana, kan saya masih lihat beberapa turnamen. Kita lihat saja nanti bagaimana. Tapi, pasti dikasih waktunya tuh 2025 ini, ujar Antonius. Keputusan ini tidak diambil dengan gegabah, mengingat 2025 adalah tahun yang krusial bagi sektor ganda putra. Mengapa demikian? Karena pada tahun tersebut, proses perombakan harus selesai sebelum memasuki fase kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028. Antonius menyadari bahwa mencoba-coba formasi baru di tahun 2026 bisa sangat berisiko. Nanti, 2026 saya rasa merombak-rombak itu sulit. Waktunya enggak sampai ya untuk jangka panjangnya di Olimpiade. Enggak coba-coba lagi di 2026, karena kami kejar poin untuk Olimpiade. Jadi, 2026 kami enggak bisa main-main lagi. Akan ketinggalan, tambahnya. Pendekatan hati-hati ini tidak hanya diterapkan oleh Antonius, tetapi juga didukung oleh PBSI. Sebagai organisasi induk, PBSI telah memberikan lampu hijau bagi pelatih sektor ganda untuk mencari kombinasi terbaik sepanjang tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang yang memprioritaskan stabilitas tim saat memasuki fase kualifikasi Olimpiade. Di sektor lain, seperti ganda campuran, skema bongkar pasang sudah dimulai. Beberapa pasangan baru yang muncul di antaranya adalah Dejan Ferdinansyah, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Ferrul Yustin Mulyah Pita Haningtyas Mentari, dan Rinov Rivaldi Glisa Ayu Kusumawati. Taufik Hidayat, Wakil Ketua Umum IPP PBSI, menyebutkan bahwa perubahan seperti ini harus dilakukan dengan perhitungan waktu yang tepat. Karena memang perubahan, terutama untuk ganda campuran itu sampai akhir tahun ini. Karena kalau sudah mendekati Olimpiade, enggak bisa juga. Dalam arti ini bisa, cuman kan mereka mesti dari nol lagi, jelasnya. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana PBSI dan pelatihnya benar-benar memahami pentingnya momentum dan waktu dalam meracik formasi baru. 2025 menjadi tahun eksperimen dan evaluasi. Namun, setelah itu, tim harus solid dan siap bersaing di ajang internasional, terutama dalam perburuan tiket Olimpiade. Melihat ke depan, langkah ini menunjukkan bahwa PBSI tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka sadar bahwa persiapan menuju Olimpiade membutuhkan waktu yang cukup untuk membangun chemistry antar pemain, mengasah teknik, serta mengumpulkan poin penting di berbagai turnamen. Strategi ini juga mencerminkan keseriusan PBSI dalam mengelola sektor ganda putra sebagai salah satu andalan Indonesia di kancah bulu tangkis dunia. Dengan melihat bagaimana perkembangan pasangan seperti Fajar Grian, Fikri Daniel, dan Leo Bagas saat ini, harapan besar ada di pundak mereka. Tapi, apakah pasangan-pasangan ini akan tetap bertahan atau akan ada kombinasi baru yang lebih menjanjikan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, langkah Antonius dan PBSI menunjukkan komitmen mereka untuk tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan masa depan bulu tangkis Indonesia. Proses bongkar pasang memang tidak mudah, butuh keberanian, perhitungan matang, dan kerjasama antara pelatih, pemain, serta manajemen PBSI. Namun, dengan dukungan penuh dari semua pihak, peluang untuk menemukan kombinasi terbaik semakin besar. Tahun 2025 akan menjadi saksi bagaimana strategi ini diterapkan. Dan kita sebagai pecinta bulu tangkis tentu berharap yang terbaik untuk masa depan sektor ganda putra Indonesia. Jadi, apakah langkah hati-hati ini akan membuahkan hasil manis?
Atau justru tantangan baru yang akan muncul? Mari kita nantikan perjalanan para atlet ganda putra Indonesia di panggung internasional. Satu hal yang pasti, kerja keras dan komitmen dari semua pihak akan menjadi kunci kesuksesan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Hasil drawing bump 2025 membawa rivalitas klasik Indonesia versus Malaysia dalam satu grup. Dengan Hong Kong sebagai ancaman tak terduga, apakah skuad merah putih mampu melangkah jauh meski tanpa kehadiran bintang senior? Welcome to my party. We're just getting started. Hasil drawing badminton Asia Mixed Team Championship 2025 memunculkan babak penyisihan grup yang menarik, terutama bagi tim Indonesia. Dalam grup B, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan Hong Kong. Turnamen ini akan berlangsung di Qingdao, Tiongkok, dari 11 hingga 16 Februari 2025. Dengan persaingan yang ketat, banyak sorotan tertuju pada duel klasik Indonesia versus Malaysia. Meski prestasi atlet Indonesia di beberapa turnamen BWF World Tour tahun ini belum maksimal, harapan besar tetap ada pada BUMP 2025. Target utama kontingen merah putih adalah keluar sebagai juara grup. Di atas kertas, skuad Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan Malaysia, meskipun beberapa pemain andalan tidak ikut serta. Sebaliknya, Malaysia juga tidak membawa pemain utamanya seperti Lee Zijia dan pasangan ganda putra Erencia Sohwoit. Ini menjadikan pertarungan semakin menarik untuk disaksikan. Dalam sektor tunggal putra, Indonesia mengandalkan Alwi Farhan, yang diprediksi mampu memberikan kemenangan penting di babak grup. Sementara itu, di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi akan dirotasi sesuai kebutuhan strategi. Penampilan mereka cukup menjanjikan di beberapa turnamen terakhir, memberikan harapan tambahan untuk sektor ini. Di sisi lain, Hong Kong akan tampil dengan komposisi terbaiknya, membuat mereka patut diwaspadai sebagai ancaman potensial di grup ini. Salah satu kekuatan utama Indonesia berada di sektor ganda. Meski Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto absen, nama-nama seperti Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, dan Yeremia Ericioceya Coprambitan dipercaya dapat mengisi kekosongan tersebut. Performa mereka sudah teruji di berbagai turnamen internasional. Selain itu, ganda putri yang diisi Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti juga menjadi salah satu andalan. Siti Fadia bahkan diperkirakan akan bermain di sektor ganda campuran, mengingat penampilannya bersama Dejan Ferdinansyah cukup konsisten. Duel antara Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan berlangsung sengit antara tanggal 11 hingga 13 Februari 2025. Dengan dua rival serumpun ini bertemu di fase grup, hasilnya akan sangat menentukan peluang kedua tim untuk melaju ke babak perempat final. Hong Kong juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan membawa komposisi terbaik, mereka bisa menjadi batu sandungan jika Indonesia atau Malaysia lengah. Turnamen ini diikuti oleh 12 tim yang dibagi ke dalam 4 grup, masing-masing berisi 3 tim. Selain grup B, grup A terdiri dari Cina, Taiwan, dan Singapura. Grup C dihuni Jepang, Thailand, dan Kazakhstan. Sedangkan grup D diisi Korea Selatan, India, dan Macau. Format kompetisi memastikan hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang akan melaju ke babak 8 besar. Dengan persaingan yang ketat, setiap kemenangan di babak grup akan sangat krusial. Meski tampil dengan pemain muda, Indonesia membawa skuad yang cukup solid. Daftar lengkap 15 pemain yang dibawa ke BUMP 2025 adalah sebagai berikut. Tunggal putra, Alwi Farhan, Yohanes Saud Marcelino. Tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahya Dewi. Ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, Yeremia Ericioceya Coprambitan, Rahmat Hidayat. Ganda putri, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, Meilisa Trias Puspitasari, Rachel Alessia Rose. Ganda campuran, Dejan Ferdinansyah, Rinov Rivaldi, Lisa Ayu Kusumawati. Nama-nama seperti Alwi Farhan dan Putri KW diharapkan menjadi tumpuan di sektor tunggal. Di sektor ganda, kombinasi pengalaman dan semangat muda menjadi kekuatan utama. Keputusan untuk tidak membawa pemain-pemain senior seperti Fajar Grian atau Apriani Fadia menunjukkan keberanian tim pelatih untuk memberi kesempatan kepada pemain muda. Salah satu momen menarik yang akan menjadi sorotan adalah bagaimana tim Indonesia mengelola tekanan dalam menghadapi Malaysia. Rivalitas panjang kedua negara di dunia bulu tangkis selalu menghadirkan duel-duel seru yang penuh emosi. Dengan absennya beberapa pemain bintang dari kedua tim,
Pertandingan kali ini menjadi lebih terbuka dan tidak mudah diprediksi. Hasil di BAMT 2025 tidak hanya penting untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama bulu tangkis Asia, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana perkembangan pemain muda dalam menghadapi tekanan di turnamen besar. Sukses di turnamen ini juga akan memberikan suntikan semangat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, perjalanan Indonesia di BAMT 2025 akan menjadi cerita menarik yang layak untuk diikuti. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, strategi matang dari tim pelatih, dan semangat juang yang tinggi, tim Merah Putih memiliki peluang besar untuk melaju jauh. Namun, mereka juga harus tetap waspada terhadap ancaman dari lawan-lawan di grup, terutama Malaysia dan Hong Kong. Bagi para pecinta bulu tangkis, turnamen ini adalah kesempatan untuk menyaksikan aksi-aksi terbaik dari bintang masa depan. Apakah Indonesia mampu keluar sebagai juara grup dan melangkah lebih jauh? Semua akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Satu hal yang pasti, BAMT 2025 akan menjadi ajang yang penuh kejutan dan drama di dunia bulu tangkis.